Pada praktikum pengelolaan lingkungan perairan ini mengajarkan mahasiswa untuk mengetahui identifikasi jenis dan presentase tutupan lamun. Praktikum ini bertujuan untuk mengidentifikasi lamun, membuat preparat kering, dan analisis presentase tutupan lamun. Tahap pengambilan data diawali dengan praktikan menarik garis menggunakan rollmeter sepanjang 100 meter ke arah horizontal yang diukur dari surut rendah. Transek kuadran diletakkan secara bersaling kanan dan kiri di sepanjang len transek dengan jarak antar transek 20 meter. Pengambilan sampel lamun dilakukan dengan mengamati morfologi lamun terlebih dahulu untuk mempermudah proses identifikasi. Selain itu, pada transek dilakukan pengamatan presentase tutupan serta menghitung tegakan individu lamun. Proses identifikasi dilakukan langsung di lapangan untuk mengetahui secara pasti jenis lamun yang ditemukan. Selain itu, dilakukan pencatatan hasil dan pengambilan dokumentasi oleh praktikan. Ekosistem lamun merupakan habitat perairan dangkal yang didominasi oleh tumbuhan berbunga yang hidup di dasar laut. Lamun sangat berbeda dari alga laut karena lamun memiliki akar, batang, dan daun seperti tumbuhan darat. Ekosistem lamun sangat penting bagi kehidupan laut karena dapat menjadi tempat berlindung, tempat menyediakan makanan, serta sebagai area berkembang biak bagi berbagai jenis organisme seperti ikan, moluska, udang, dan lain-lain. Selain itu, lamun juga berperan dalam mengurangi erosi pantai, menyerap karbon, serta dapat membantu menjaga kestabilan ekosistem laut. Secara umum, ciri-ciri lamun yaitu memiliki kemampuan hidup di perairan dangkal yang terkena cahaya matahari karena lamun sendiri membutuhkan sinar matahari untuk proses fotosintesis. Lamun dapat tumbuh di dasar perairan yang berpasir atau berlumpur yang relatif tenang. Lamun biasanya dapat ditemukan di kedalaman sekitar 1 hingga 10 meter. Selain itu, lamun memiliki akar yang kuat dan menjalar yang berfungsi untuk menancapkan dirinya ke dasar perairan, serta untuk menyerap nutrisi dari substrat tersebut. Lamun memiliki daun yang panjang dan tipis, sehingga membuatnya lebih mudah melambai mengikuti arus air tanpa mengalami kerusakan. Karakteristik utama lainnya adalah lamun memiliki daya tahan terhadap perubahan salinitas yang cukup tinggi sehingga menjadikannya mampu tumbuh di berbagai kondisi perairan laut dangkal. Ekosistem lamun menjadi salah satu penyumbang besar bagi keanekaragaman hayati laut sekaligus menjadi salah satu komponen penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Lamun memiliki berbagai jenis diantaranya Enhalus acoroides, Cimodocea cerulata, Thalassodendron ciliatum, Thalassia hemplici, Cimodocea rotundata, Halophila spinulosa, Halodul universis, Slingodium isotifolium. Kemudian, ada pun jenis lamun yang akan dijelaskan oleh kelompok kami, yaitu Thalassodendron ciliatum. Thalassodendron ciliatum adalah salah satu jenis lamun yang termasuk dalam keluarga Cimodocae. Lamun ini biasanya ditemukan di perairan dangkal di daerah tropis dan subtropis. Ciri khasnya adalah daun yang panjang dan tipis, serta dapat tumbuh hingga 1 meter. Tumbuhan ini berperan penting dalam ekosistem laut, berfungsi sebagai habitat bagi berbagai spesies ikan dan organisme laut lainnya, serta membantu menjaga kualitas air dengan mengurangi erosi dan menyediakan oksigen. Thalassodendron ciliatum juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan, meskipun sangat sensitif terhadap pencemaran dan perubahan iklim. Adapun beberapa karakteristik morfologi dari lamun Thalassodendron ciliatum. Yang pertama, daunnya berbentuk sabit, panjangnya 10-15 cm dan lebarnya 6-13 mm. Lalu daunnya berwarna merah atau bergaris merah. Kemudian tepi daunnya hampir utuh dengan gerigi yang terlihat di ujungnya. Sarung daunnya lebar dan terkompresi, panjangnya 15-30 mm dan berwarna merah muda. Lalu rizomanya sangat keras dan berkayu, dan terdapat bekas-bekas goresan di antara rizoma dan tunas. Untuk selanjutnya yaitu manfaat lamun untuk kehidupan biota bawah laut. Yang pertama,
Lamun sebagai produsen primer dengan memfiksasi karbon organik dan sebagian besar memasuki rantai makanan secara langsung maupun melalui dekomposisi sebagai serasa. Kedua, lamun sebagai substrat yang ditempeli biota sehingga dapat menjadi makanan bagi ikan-ikan kecil lainnya. Ketiga, lamun sebagai habitat, yaitu sebagai tempat bertelur, memijah, dan membesarkan biota yang berasosiasi dengan lamun, terutama ikan herbivora. Keempat, lamun sebagai penghasil oksigen karena proses fotosintesis. Kelima, lamun dapat menangkap sedimen karena memiliki akar yang rapat dan kuat sehingga berfungsi sebagai stabilisator dasar perairan. Keenam, lamun sebagai pendaur berbagai zat hara dan elemen-elemen langka yang ada di lingkungan laut. Selanjutnya yaitu pengelolaan ekosistem lamun. Pengelolaan ekosistem lamun menggunakan pengelolaan berbasis co-management yang dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah, dan stakeholder terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaannya. Pengelolaan ekosistem lamun dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu melakukan pemantauan rutin terhadap ekosistem lamun menggunakan teknologi seperti pemetaan satelit dan survei bawah air. Kedua, menetapkan zona perlindungan di sekitar ekosistem lamun. Ketiga, menetapkan kuota penangkapan ikan dan larangan terhadap alat tangkap yang dapat merusak ekosistem lamun. Keempat, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ekosistem lamun. Kelima, melakukan upaya rehabilitasi dan restorasi ekosistem lamun yang mengalami kerusakan. Keenam, mengendalikan sumber pencemaran limbah yang dapat merusak ekosistem lamun. Dengan mengintegrasikan pengelolaan ekosistem lamun berbasis co-management, diharapkan dapat menjaga kelestarian ekosistem lamun, memberdayakan masyarakat lokal, dan mendukung kesejahteraan bersama untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.